Bapak saudara yang terkasih, semua teman-teman 36, semua anak dan remaja yang ada dalam jemaat di Kasih Subang Tengah. Shalom. Bapak Pendeta ajak kita buka Alkitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan menutup semua rangkaian kegiatan kita dalam jadwal yang ke-7 untuk Kasih Subang Tengah. Karena itu saya jemput semua kita berdiri. Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesus merupakan 5.000 orang. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Ada di tempat itu banyak duduk. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Demikian saudara-saudara yang dikatakan bahwa berbahagia adalah bagi kita yang tidak sekedar benar, tapi bagi kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan dulu berdoa. Salam. Mari kita katakan damai sejahtera bagimu di samping kanan kiri kita. Sekalipun Bapak Pendeta lihat ada raut ketihan, ada yang juga sudah rindu dia pun mama dan dia pun papa, ada juga yang sudah rindu mungkin dia ada pelihara babi di rumah, ada juga yang sudah rindu dengan dia pun bebek-bebek, dengan dia pun ayam-ayam. Katakan damai sejahtera bagimu. Iya, satu pertanyaan. Tentu ketika teman-teman dengan usia sekarang ini, Mama Pendeta lihat ada yang usia 8 tahun sampai usia 13 tahun. Ada yang usia 17 tahun untuk anak dan remaja. Itu dia bertumbuh terlalu cepat. Dia terlalu cepat. Nah, tentu kalian dengan usia kalian masing-masing ada tokoh tertentu yang selalu memberikan inspirasi tersendiri untuk kalian. Ada yang kalau dia main futsal itu, dia berpikiran hanya tentang mana kalau kita tendang seperti Cristiano Ronaldo. Ketika sudah sampai pada mau cetak gol, bayang-bayang muka Messi itu ada dalam kapasitas dalam kebenaran. Ada? Sampai kadang-kadang juga ketika dia main futsal tidak bisa cetak gol, dia menigor di atas yang berdiri. Dia menigor. Messi tolong beta. Messi Cristiano Ronaldo tolong beta dong. Tentu ketika teman-teman punya tokoh yang selalu memberikan inspirasi bagi kalian, pasti ada alasan. Alasan pertama itu, ini gambar kurang jelas, tapi mereka yang mencintai Cristiano Ronaldo, Messi itu pasti hafal. Tapi saya mau tanya, di sini ada yang tokoh teladan yang selalu memberikan inspirasi itu guru sekolah minggu. Coba tentang Mama Pendeta sedikit idola itu guru sekolah minggu. Kalau tidak mengajar ini saya loyo, saya tidak semangat. Atau ada di sini yang tokoh teladan dan tokoh idola itu dia pun papa dan dia pun mama. Ada? Wah, ini bahaya kalau saya ada ini. Ini rumit ini soal untuk semua pendeta di Kupang Tengah. Ya. Tapi Mama Pendeta mau katakan begini. Ketika teman-teman mengidolakan satu sosok, pasti teman-teman punya alasan. Alasan pertama, satu, Mama Pendeta kalau kita buka IG selalu saja ada Messi di muka. Kalau kita buka TikTok selalu saja ada yang memerankan Iron. Ada selalu juga banyak sekali tokoh-tokoh yang selalu mengganggu kita. Buka ini IG, ini buka ini TikTok, mereka membuka terus. Sampai-sampai kadang-kadang kita lihat, coba ini IG dan TikTok ini kadang-kadang coba muncul ketemu papa dan mama muka baik, tapi tidak pernah muncul. Nah, hari ini Mama Pendeta tidak akan bicara tentang siapa itu Messi.
Siapa itu Cristiano Ronaldo? Tokoh-tokoh besar yang selalu teman-teman idolakan. Dia itu kaya, dia punya banyak penggemar, dia selalu viral, dia punya anak-anak itu selalu mendapat perhatian dunia. Tapi hari ini kita mau cerita tentang seorang anak yang tidak punya nama, yang juga tidak dituliskan namanya siapa, yang tidak juga dituliskan siapa dia punya papa mama, yang juga tidak dituliskan di mana dia dilahirkan dan tepat tanggal berapa dia dilahirkan. Tapi Yohanes hanya mencatat seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kita periksa teks, semua bawa kita. Yang pertama, catatan menurut Yohanes bilang begini, waktu itu Tuhan Yesus viral. Siapa yang tidak kenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di mana saja semua orang ikut. Sampai mereka kasih tinggal mereka punya kebun anggur, sampai mereka kasih tinggal mereka punya lembu, sampai mereka kasih tinggal mereka punya rumah semua. Bawa istri, bawa suami, bawa papa, bawa mama, bawa juga anak-anak. Karena waktu itu Yesus memang viral sekali. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan waktu itu. Karena itu ketika Yesus di mana ini orang banyak mau bilang, mari semua kita ikut. Karena kita mau mendengar Yesus pengajaran. Tapi kita juga mau melihat dengan mata bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat itu. Jadi kalau dulu orang dengar cerita tentang Yesus, ini 5.000 orang yang tidak termasuk perempuan dan anak-anak mereka mau bilang, kami harus pergi, kami harus melihat dengan mata siapa itu Yesus. Bagaimana dia mengerjakan mujizat-mujizat itu? Seperti apa bentuk pengajaran yang dia ajarkan kepada orang lain? Karena itu Matius, Markus, Yohanes memang tidak memberikan penjelasan tentang tempat. Tapi Lukas kalau teman-teman periksa, itu dia kasih tempat bahwa tempat di mana Yesus memberikan 5.000 orang makan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, terletak di atas pegunungan di tepi danau Galilea. Tempat itu bernama Betsaida. Itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau teman-teman periksa teks juga, kita semua periksa teks, ada sesuatu yang menarik. Ketika sudah banyak orang ikut Yesus itu, orang juga dia tahu bahwa manusia ini butuh makan, teman-teman. Kalau teman-teman sepanjang hari bermain, pasti lapar atau tidak? Iya. Dan kadang-kadang kalau kita sudah lapar, kita pilih minum air-air. Kita pilih makan itu ciki-ciki. Nanti pulang sakit perut, mama dan bapak repot. Nah, waktu itu Yesus bilang begini kepada para murid, kita harus memberikan mereka makan, karena mereka sudah berhari-hari mengikuti perjalanan kita. Mereka bisa jadi bawa stok makanan, tapi karena berhari-hari pasti stok makanan mereka sudah habis. Dulu itu tidak ada apa, tidak ada Grab kok, kita pesan makan kok kirim ke sekolah. Dulu itu tidak ada kios-kios, apalagi di tepi danau Galilea di Betsaida, tempat di mana 5.000 orang itu diberikan makan oleh Yesus, itu pakai jalan yang mungkin. Karena itu Yesus bilang begini kepada murid, kita harus beri mereka makan. Para murid berpikir begini, beri kasih kita makan hanya 12 murid plus Yesus itu mudah. Tapi kasih makan 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak, ini berkarya. Karena itu mungkin ada sebuah percakapan serius antara Yesus dengan murid-murid lain. Yesus tidak bisa. Ini rumit ini. Karena ini jauh. Kita buat tidak cukup juga untuk beli makanan. Bagaimana ini kita mesti jalan lagi keluar sampai masuk kota, kita lihat lagi orang yang ada jual ini, mesti bikin roti lagi. Kapan ini orang bisa makan? Kita lihat Andreas, saudara Simon Petrus. Dia bilang begini, ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau teman-teman periksa teks, apa Andreas itu periksa itu semua anak-anak yang ada pada saat itu, apa yang ada dalam mereka kelas? Alkitab tidak catat. Mengapa Andreas sampai tahu bahwa ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika dia
beta berbekas, ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian dia berinisiatif, dia berkata, beta punya 5 roti dan 2 ikan. Andreas tidak periksa, karena waktu itu anak-anak. Kapan Andreas periksa semua? Kapan murid-murid geledah? Nah, orang kalau geledah Pak Buntas itu juga soal. Tapi ini anak karena dia dengar percakapan yang kita punya ada 5 roti dan 2 ikan. Inisiatif. Itu dia mau bilang begini, teman-teman. Beta punya 5 roti dan 2 ikan. Walaupun 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin bisa mencukupi untuk memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan laki-laki dan anak. Tapi ini anak ini luar biasa. Dia bukan misi yang besar. Dia bukan seorang anak yang viral. Dia bukan seorang anak yang dari latar belakang catatan biodata dari orang tua dicatat, tidak. Tapi dia anak yang tidak dituliskan namanya, tapi perbuatannya diingat sampai dengan hari. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi semua murid-murid itu bangun bercakapan dengan orang tua waktu itu. Mama, Bapak, ada mau makan kok? Kalau ada bawa sedikit kita kumpul satu tangan. Oh ini yang tidak punya makan kita bisa makan bersama-sama. Sekalipun mungkin sangat kecil, securah roti dan securah ikan paling tidak bisa menenangkan lampu bagian tengah. Bisa jadi juga ada orang yang bawa tapi tidak mau. Bisa jadi juga ada orang yang mulai hati loh. Betul kalau pagi ini roti dong. Nanti besok-besok ketemu mau ke mana. Bisa jadi juga ada yang sembunyi. Walau stok makanan itu cukup untuk dibagikan ketika semua laki-laki itu mengumpulkan buku mereka yang mereka bawa, yang sekalipun hanya sisa-sisa dari perjalanan panjang mengikuti Yesus. Kemungkinan yang kedua itu adalah ketika semua orang tua pada saat itu tertutup untuk membuka kantong mereka, tapi anak ini akhirnya dengan kerendahan hati, dengan hati yang bersih dan hati yang tulus, dia bilang, beta punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau Yesus lihat ini 5 roti dan 2 ikan, Yesus bandingkan, kalau Yesus itu manusia biasa seperti Andreas, maka dia bilang begini, wah, 5 roti dan 2 ikan tidak bisa disemakan di manusia dari mana? Tapi Yesus dicatat oleh Yohanes, Yesus terima atau tidak? Yesus terima. Yesus tidak sementara memperdebatkan 5 roti dan 2 ikan. Karena itu Yesus menerima apa yang disajikan oleh seorang anak yang tidak dicatat dalam Injil menurut Yohanes. Tapi langkah-langkah kita perhatikan, Yesus ambil, Yesus tenagakan 5 roti, Yesus memberkati, dan kemudian apa? Yesus membagi-bagikan dari 5 roti 2 ikan, semua makan terjadi. Tapi sebenarnya ini kisah, teman-teman, bukan hanya sebuah kisah yang mau bercerita tentang Yesus melakukan mujizat, bukan. Memang Yesus melakukan mujizat, teman-teman. Bayangkan 5 roti 2 ikan kasih makan orang beribu ratus itu. Tapi Injil menurut Yohanes mau bilang kepada kita bahwa ini cerita tentang cerita mujizat yang tidak cukup menjadi cukup. Tapi ini cerita tentang dari seorang anak kecil yang tidak pernah diperhitungkan, tapi Tuhan bawa dia untuk memberkati orang lain, memberkati papa mama, memberkati om dan tante, memberkati semua orang-orang yang dari segi usia lebih tinggi dari usia anak ini. Amin atau tidak? Amin. Karena itu ada beberapa catatan. Tadi Mama Pendeta Finis bilang kepada Mama Pendeta, Mama Pendeta jangan terlalu lama, karena itu saya akan bercepat. Ada beberapa catatan. Yang pertama, yakinlah teman-teman, di tangan Tuhan yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Mau pada senang kalau amin kencang begini. Di tangan Tuhan yang kecil itu bisa Tuhan jadikan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini bukti dari seorang anak yang tidak pernah menjadi sosok seorang anak yang viral, tapi dari tindakannya, sekalipun namanya tidak dicatat, tapi tindakannya dicatat oleh Injil menurut Yohanes. Kalau kita perhatikan, ada banyak anak-anak yang bilang begini, Pendeta, beta menyanyi so fast, beta
menangis dan meratap. Kemana kita mau jadi bagian dari choir dalam jemaat, kita sama pendeta fals. Tidak sedikit anak dan remaja belum begini, mama, beta ini sudah belajar mau jadi kenono, langsung tahu jadi kenono. Hanya beta belajar tapi beta jadi nini. Tiap hari hanya mama dan dapat pukul dan kayak pendek begini karena tidak suka matematika. Beta kepingin jadi nono, tapi beta belum bisa menjadi. Ada juga anak dan remaja banyak bilang kepada para orang tua, bahkan para pelayan dan juga guru-guru sekolah minggu. Beta ini kalau berdiri di depan banyak orang melihat beta pukul gemetar. Beta tidak bisa menyanyi, beta tidak bisa bohong, beta tidak bisa berdoa. Tapi hari ini teman-teman belajar dari seorang anak kecil yang memiliki sesuatu 5 roti dan 2 ikan yang justru Tuhan pakai bukan karena 5 roti dan 2 ikan, tapi kesediaan dirinya untuk memberikan itu sehingga apa yang dia beri itu mampu memberkati banyak orang. Amin. 3 hari kalian pentas seni. Pentas seni pertama itu mempendeta hati, mempendeta buah. Orang Bawang itu orang Timur banget. Tapi mereka 40 ini awalnya Papa. Banyak teman-teman yang mau pendeta lihat luar biasa. Fashion show. Itu ada sesuatu yang kalian miliki yang bisa jadi kalian tidak sadar. Karena itu Tuhan bilang begini, tidak tunggu untuk menjadi hebat dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kalian merasa belum memiliki apa-apa, tapi Tuhan mau bilang, diri kalian sekarang ini Tuhan tunggu untuk diberi dengan berkata, Tuhan, walaupun beta punya kelemahan, tapi beta mau memberi beta sendiri untuk menjadi berkat bagi teman-teman. Itu pesan pertama. Pesan kedua, sebelum kalian pulang meninggalkan teman-teman di Narwasa Pagi, pesan kedua, Tuhan tidak menunggu teman-teman untuk menjadi seorang yang hebat. Tidak. Tuhan tidak tunggu kalian untuk menjadi seperti seorang Leonardo. Tidak. Tuhan tidak tunggu kamu menjadi seperti seorang misi, tokoh-tokoh besar yang memberikan inspirasi terhadap dunia ini. Tapi Tuhan itu tunggu kalian sekarang ini, di sini. 3 hari Jabore Paru itu ruang kalian belajar bersama, mengasah semua komitmen, mengasah kreativitas kalian belajar di sini. Kalian bukan hanya isi figuran saja teman-teman, tapi kalian di sini belajar bahwa benar ada banyak hal yang bisa kita temukan ketika kita duduk bersama, melihat dan menyaksikan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian dari teman-teman dari jemaat. Karena itu Tuhan ingin memakai kalian, bukan tunggu kalian hebat dulu. Kadang-kadang sudah jadi hebat tumpah Tuhan. Kadang-kadang kita sudah jadi hebat, kita sudah sampai terbang tinggi sampai burung garuda, kita lupa turun. Karena itu Tuhan bilang begini, Tuhan ingin pakai teman-teman, bukan pada saat teman-teman sudah menjadi hebat, tapi sekarang ini, walau mungkin belum menjadi apa-apa, tapi Tuhan mau pakai teman-teman untuk menjadi apa-apa di usia kalian yang masih tergolong menjadi anak dan remaja. Amin. Dan itu terakhir, satu komitmen, apalagi tadi sudah ada gladi untuk gereja ramah anak GRA. Gereja ramah anak adalah ruang yang dibuka untuk kalian, bahwa kalian bukanlah anak-anak untuk masa depan gereja, tapi anak adalah masa kini yang perlu diberikan ruang untuk turut terlibat dalam pelayanan dalam gereja masih hijau. Karena itu saya mau pendeta undang kalian berdiri, kita akan masuk dalam doa secara khusus. Saya akan berdoa untuk teman-teman. Silakan teman-teman semua berdiri. Di penghujung khotbah ini, apa yang bisa teman-teman lakukan? Jangan tunggu menjadi hebat, tapi ketika kalian bersama-sama dengan teman-teman, hargailah teman-temanmu seperti Tuhan menghargai mereka. Stop bullying. Amin. Stop pengolok. Stop kata-kata bodoh. Stop. Karena Tuhan menghargai kalian apa ada. Mulai sekarang pulang
dan sisipkan kembali di kantong kalian. Pulang dan ingat, karena kalau tidak buang mama pasti cepat dia bosan menyusahkan sedikit masalah. Ambil sampah, jangan tunggu mama perintah. Yang berikut, bantulah orang tua kalian, karena ada saat mana kalian tidak bisa bersama-sama dengan papa. Sekecil apapun tindakan yang kalian lakukan, habis makan langsung cuci piring, dan habis makan buang itu piring, cuci. Tindakan kecil sebagai wujud kalian mau dipakai oleh Tuhan di usia sekarang ini dengan status kalian sebagai anak dan remaja. Yang terakhir, jadi teman untuk teman curhat. Remaja-remaja itu suka curhat. Karena itu kalau ada teman begini, betani ada suka dan sakit. Itu mau tidak suka yang dari jemaah dan semua bagi. Besok kalian ada wanita, jangan malu dia, tapi kasih semangat bahwa suka dengan perempuan, kalau laki-laki suka dengan perempuan itu baik. Kalau ada perempuan suka dengan laki-laki itu baik. Sedikit bermasalah kalau ada perempuan suka dengan perempuan dan laki-laki suka dengan laki-laki. Amin, Tapi ketika kalian pulang, kalian bilang, papa, mama, 3 hari mereka belajar tentang saudara laki. Beta mau berubah sedikit, karena Tuhan menunggu beta untuk berubah, bukan pada saat ketika beta hebat, tapi ketika saat ini di sini beta mau menjadi seorang anak dan remaja yang lebih berkati Tuhan. Mari saling bergandeng tangan, teman-teman, saling bergandeng tangan. Ada satu statement paling terakhir, mungkin teman-teman mengikuti dia bisa ditampilkan slide paling terakhir. Slide paling terakhir. Ya, kita ucapkan ini 1, 2, 3. Di sini mulai hari ini, tutup mata kalian, kita masuk ke dalam doa. Bapak di surga, kami tahu Engkau bekerja dalam diri anak ini. Engkau tidak pernah menunggu mereka untuk menjadi hebat, tapi dengan kemurahan mereka sekalipun, cinta Tuhan yang tak membatasi akan terus bekerja dan di dalam mereka. Karena itu lihatlah anak-anak ini Tuhan, karena mereka sejatinya adalah milik-Mu. Mereka hanya dititipkan kepada papa dan mama dalam kandungan dan melalui hati mereka. Biarkanlah ketika mereka pulang, mereka tahu mereka adalah anak-anak yang berharga, yang ditunggu oleh Tuhan untuk memberi hati mereka, dipakai oleh Tuhan, supaya selalu mereka kecil, mereka bisa memberkati banyak orang. Inilah anak-anak dan para remaja Tuhan tuntun langkah mereka hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu. Selamat kembali ke persekutuan anak dan remaja di setiap jemaat. Ada 36 yang tadi Bapak Pendeta dapat info dari ini, Bapak Pendeta ini. Selamat kembali bergabung. Ingatlah apa yang kalian temukan di hari ini. Jadi hebat, karena Tuhan tidak pernah menunggu kalian untuk menjadi hebat untuk Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan menunggu kalian untuk menjadi diri dipakai oleh Tuhan dalam kelemahan kalian, tapi juga di dalam kekuatan-kekuatan yang Tuhan sediakan yang bisa jadi